selanjutnya Kak Steven? Selanjutnya dari Android Simanjuntak. Saat Yesus datang kedua kali, apakah keselamatan hanya didapatkan dari satu denominasi saja? Bila mana ya, berarti manusia harus menjadi anggota denominasi itu baru ada keselamatan. Bila tidak, mengapa kita harus menjadi anggota satu denominasi gereja tertentu? Bagaimana pendeta? Silakan. Baiklah, terima kasih. Gereja didirikan oleh Yesus Kristus. Dan pada waktu Yesus berada di atas dunia ini, hanya ada satu gereja yang didirikan oleh Yesus Kristus. Dan apa yang diajarkan oleh gereja yang mula-mula itu, yang diajarkan oleh rasul-rasul Tuhan Yesus, dan juga Rasul Paulus, Rasul Tuhan juga, dan Barnabas, Petrus, dan lain-lainnya, semua mengajarkan hal yang sama. Makanya kalau kita baca Alkitab Perjanjian Baru, pekabaran para rasul itu tidak bertentangan satu sama lain dan tidak bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia masih ada di atas dunia ini. Ya, apa yang dipraktekkan oleh Tuhan Yesus itu juga yang mereka praktekkan. Ya, kehidupan Yesus itu juga yang mereka ikuti. Cara Yesus hidup, pola hidupnya, kemudian apa yang dia lakukan itu yang mereka ikuti dan itu juga yang mereka ajarkan. Tetapi dalam perjalanan waktu, maka ada kemurtadan, ada penafsiran-penafsiran yang lain, dan kemudian ada begitu banyak gereja atau denominasi yang menyebut diri sebagai gereja. Saya tidak mau kasih tahu dalam acara ini gereja mana yang benar, karena itu adalah pembahasan yang panjang dan semua gereja percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Semua percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan semua mengajarkan Alkitab. Akan tetapi pada waktu kita bertanya, perlukah kita menjadi anggota sebuah gereja? Itu sangat perlu. Dalam 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, Alkitab mengatakan bahwa kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah umat yang rajani, bangsa kepunyaan Allah sendiri yang telah dipanggil keluar dari kegelapan untuk datang kepada terangnya yang ajaib. Gereja artinya kumpulan orang yang dipanggil dari kegelapan pada terang, dan di dalam terang itu mereka akan hidup dan mereka juga akan menjadi terang bagi banyak orang. Gereja tujuan daripada gereja adalah untuk menjalankan pekerjaan Tuhan, untuk menjalankan misi pekerjaan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus mengutus 12 rasul ini untuk mengajarkan ajaran-ajaran kepada umat Allah sehingga mereka bisa menjadi anggota gereja dengan kepalanya yaitu Tuhan Yesus Kristus. Banyak ayat dalam Alkitab yang mengatakan bahwa Yesus adalah kepalanya dari tubuh dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Gereja tidak menyelamatkan, tetapi orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk selamat, ditebus oleh darahnya, dan mau menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka ia akan mengikuti perintah Tuhan. Ia akan mengikuti ajaran Yesus Kristus yang diajarkan di dalam Alkitab, dan dia akan menjadi anggota tubuh Kristus. Contohnya dalam 1 Korintus pasal yang ke-12, 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 yang berkata bahwa kamu telah dibaptis untuk menjadi anggota tubuh Kristus. Daripada saya ngomong begitu, lebih baik saya baca aja. Masih bisa saya buka cepat-cepat ayatnya dalam 1 Korintus 12 ayat yang ke-13 yang berkata, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi, orang Yunani, budak, merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Lalu kemudian saya mau baca juga dari kitab Efesus. Kitab Efesus pasal yang ke-5 mengenai konsep gereja, mungkin agak panjang pembahasannya kalau mau dilanjutkan, tapi saya mau bacakan dalam Efesus pasal yang ke-5 yang berkata dalam ayat yang ke-23 dan ayat yang ke-25, langsung 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus mempunyai jemaat.
Paulus juga menulis surat kepada jemaat-jemaat di Korintus, Tesalonika, tetapi pada waktu itu semua jemaat, entah itu jemaat di Tesalonika, jemaat di Korintus, jemaat di Efesus, jemaat di Galatia, jemaat di Kolose, semua mengikuti ajaran yang sama. Dan inilah gereja yang ideal, yaitu dimanapun gereja itu berada, tidak dibatasi oleh geografis, mau itu di Eropa, mau itu di Amerika, mau itu di Indonesia, di Asia, di Australia, di mana-mana. Gereja yang benar adalah dimanapun gereja itu berada, ajaran yang diajarkan adalah sama semua berdasarkan firman Tuhan. Terima kasih. Jadi kesimpulan, gereja tidak menyelamatkan, tapi orang yang dipanggil untuk selamat adalah orang yang mau bergabung dengan gereja atau tubuh Kristus. Terima kasih.